Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Eh, Selamat datang kembali di perkuliahan online untuk mata kuliah grafika komputer. Untuk hari ini, kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang output primitif yang ada di dalam grafika komputer. Nah, untuk topik pembahasan hari ini itu ada 6 poin yang nantinya akan kita bahas. Pertama itu tentang output primitif, itu seperti apa di dalam grafika komputer. Lalu ada tentang nanti atribut bentuk primitif. Terus ada teknologi display, di mana yang terdiri dari CRT dan LCD. Lalu nanti ada tentang sistem koordinat, elemen geometri, dan terakhir nanti tentang pixel. Oke, kita masuk ke dalam output primitif. Apa yang dimaksud dengan output primitif itu sendiri? Di dalam grafika komputer, untuk output primitif atau bentuk primitif itu merupakan struktur dasar dari geometri yang paling sederhana dari sebuah gambar grafika komputer. Nah, contoh dari bentuk primitif dari grafika komputer itu sendiri, contohnya itu ada titik, garis, lingkaran, poligon. Nah, di mana untuk titik dan garis itu merupakan contoh dari output primitif yang dapat digunakan untuk membentuk gambar. Contohnya itu untuk misalnya menggambar lingkaran, kerucut, permukaan berbentuk persegi, kurva, permukaan bentuk lengkung, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk gambar-gambar seperti rumah, tembok, gedung, dan lain-lain, itu merupakan objek lengkap yang ditempatkan pada koordinat tertentu pada layer di mana objek-objek tadi sebenarnya itu tersusun dari kumpulan titik dan garis sebagai penyusunnya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan atribut bentuk primitif? Atribut sendiri itu merupakan parameter yang mempengaruhi bagaimana primitif grafis tersebut ditampilkan. Nah, di dalam atribut sendiri, untuk bentuk primitifnya itu ada beberapa, yaitu pertama ada terkait tentang ukuran garis batasnya itu seperti apa, tipe garis batas, warna garis batas, dan warna objek atau fill color atau area filling. Nah, untuk atribut dasar pada titik itu adalah nilai ukuran dan warnanya. Sedangkan untuk atribut dasar, untuk garis itu merupakan tipe, ketebalan dari garisnya itu seperti apa, dan juga warnanya. Nah, di sini untuk pixel atau dot, itu dibutuhkan nilai posisi X dan Y. Selain posisi nilai X dan Y, untuk pixel juga sendiri itu membutuhkan untuk nilai warnanya sendiri. Nah, untuk garis, karena garis itu kan dibentuk dari dua buah titik ya. Misalnya titik 1, ini titik 2. Nah, kalau garis itu kan dibentuk dari dua buah titik. Jadi dia pasti membutuhkan nilai X1, misalnya X1, dan Y1, lalu X2 dan Y2. Di mana X1, Y1 itu merupakan nilai dari nilai awal, sedangkan X2 dan Y2 itu merupakan nilai akhirnya. Nah, di garis sendiri juga memiliki warna, tingkat ketebalan garis itu seperti apa, lalu pattern, pola garisnya. Misal contohnya, kita ingin menggambar garisnya itu titik-titik atau putus-putus seperti itu. Nah, untuk lingkaran itu membutuhkan titik pusat, untuk nilai titik pusatnya itu nilai X dan Y-nya. Lalu radius itu adalah jari-jarinya. Jadi misalnya ini sebuah lingkaran, lingkaran ini gini, ini titik. Nah, di sini jari-jarinya R-nya. Oke, untuk elips sendiri itu sama dengan lingkaran. Dia memiliki nilai titik pusat X, Y, dan juga radius yang berbeda di radiusnya. Karena untuk elips, dia memiliki radius horizontal dan radius vertikalnya. Untuk elips sendiri juga memiliki warna, ketebalan dari elipsnya itu seperti apa, lalu pattern atau polanya. Nah, untuk kurva sendiri itu untuk
atributnya dia memiliki atribut yang teratur atau tidak teratur, dan untuk karakter sendiri itu ada tipenya, kemiringan, ketebalannya juga, warna, dan lain-lain. Nah, maksudnya grafis karakter di sini itu seperti misalnya gabungan dari beberapa objek, misalnya dari objek titik, garis, atau elips yang membentuk sebuah gambar karakter itu sendiri. Oke, lanjut ke teknologi display, di mana teknologi display ini terdiri atau merupakan bagian dari CRT atau LCD itu sendiri. Kita akan bahas satu-satu CRT itu apa. CRT itu merupakan panjang dari cathode ray tubes, di mana elektron ditembakkan dari satu titik atau lebih elektron gun. Nah, kemudian medan magnet yang ada di dalam tabung akan mendefleksi dan mengatur intensitas pancaran sinar elektron ke tiap piksel pada permukaan tabung dan akan membentuk gambar di monitor. Medan magnet tersebut itu dihasilkan oleh kumparan yang diatur oleh sebuah rangkaian elektronik khusus yang ada di sekitar leher tabung. Nah, untuk membentuk gambar, sinar tersebut nantinya akan bergerak dari arah horizontal dari kiri ke kanan atau yang disebut dengan arah raster. Nah, ini merupakan contoh dari CRT, monitor CRT itu sendiri. Mungkin dulu pernah model monitor ini sudah pernah kita punya dulu, atau mungkin banyak orang biasa menyebutnya monitor tabung ya, karena di belakangnya itu berbentuk kayak seperti ada tabung. Nah, di sebelah kanannya ini merupakan gambar dari tabung itunya sendiri prosesnya. Lalu kedua ada tentang LCD atau Liquid Crystal Display. Nah, untuk LCD di sini ini sudah menggunakan kristal cair untuk menampilkan gambar dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu backlight dan kristal cair. Di mana backlight-nya itu sendiri mirip seperti neon dengan warna putih, dan kristal cairnya itu berfungsi untuk menyaring cahaya backlight menjadi warna-warna tertentu dengan cara mengubah sudut dari kristal cair. Nah, sudut kristal cair sendiri itu nantinya akan berubah akibat tegangan listrik. Di sini merupakan contoh dari LCD, di mana untuk saat ini sudah banyak ya untuk TV atau monitor yang sudah menggunakan LCD. Nah, di samping ini ada beberapa, jadi di dalam LCD itu ada beberapa bagian ya. Di sini ada bagian backlight-nya. Pertama dari case, ternyata di dalam case-nya itu ada backlight, ada polarized filter, liquid crystal, TFT, color filter, hingga sampai cover glass-nya. Lalu kita masuk ke sistem koordinat. Sistem koordinat itu merupakan suatu cara ya atau metode untuk meletakkan atau menentukan letak suatu titik dalam grafik. Nah, ada 3 macam sistem koordinat. Itu pertama ada koordinat nyata, lalu ada koordinat sistem atau biasa kita sebut dengan koordinat kartesian. Mungkin di sini untuk koordinat kartesian itu udah sering digunakan ya. Dari mungkin mulai waktu itu dari tingkat SMP itu sudah pasti dikenalkan koordinat kartesian itu seperti apa. Lalu yang ketiga ada koordinat tampilan atau koordinat layer-nya itu sendiri. Nah, untuk koordinat nyata itu merupakan koordinat yang pada saat itu objek yang bersangkutan itu berada. Misal koordinat sebuah meja tergantung dari letak mejanya itu berada di mana dan bagaimana letaknya. Sedangkan untuk koordinat sistem atau koordinat kartesian itu di mana setiap titik ditentukan lokasinya melalui pasangan nilai X dan Y. Nah, untuk nilai koordinat X-nya itu akan bertambah positif dari kiri ke kanan dan nilai Y-nya bertambah positif dari bawah ke atas.
Seperti contoh gambar di samping ya. Kalau untuk koordinat kartesian berarti seperti yang sudah kita ketahui, sumbu X, sumbu Y makin ke kanan, untuk sumbu X-nya nilainya akan makin besar, sedangkan untuk sumbu Y makin ke atas, itu nilainya semakin besar. Nah, berbeda dengan koordinat layer, di mana koordinat layer atau screen coordinate itu arah sumbu layarnya itu berkebalikan dengan yang digunakan oleh koordinat kartesian, di mana pada layar komputer sumbu X itu bertambah positif ke kanan dan sumbu Y-nya itu bertambah positif ke bawah. Nah, di sini contoh dari koordinat layar screen coordinate, di mana sebuah titik pada koordinat kartesian itu digambar ulang ke layar komputer, maka secara visual lokasi titiknya akan berubah. Nah, berbeda untuk kartesian, di mana kalau kartesian itu untuk nilai titik pusatnya ada di bawah 0,0, sedangkan kalau untuk screen coordinate itu letak 0,0-nya itu ada di sebelah kiri atas di sini. Jadi sama-sama untuk nilai X-nya semakin ke kanan semakin besar, yang berbeda di nilai sumbu positifnya. Di mana kalau untuk layar komputer, untuk nilai Y-nya itu semakin ke bawah, nilainya yang semakin besar. Sedangkan kalau untuk koordinat kartesian itu nilai Y-nya semakin ke bawah semakin berkurang, dia semakin besarnya jika nilainya berarah ke atas. Lalu apa sih elemen geometri yang ada di dalam grafika komputer? Itu ada beberapa. Pertama itu ada titik, garis, polyline, dan poligon. Nah, kita akan menjelaskan satu-satu tentang apa itu titik, garis, polyline, maupun poligon. Titik sendiri itu titik sendiri itu merupakan konversi sebuah koordinat tunggal yang diberikan oleh sebuah program aplikasi dalam suatu operasi tertentu dengan menggunakan peralatan output, contohnya itu adalah monitor. Nah, ini contoh dari sebuah titik. Jadi titik itu pasti selalu ada untuk nilai X dan Y-nya itu. Sehingga dia berada di letaknya, posisinya itu di mana. Lalu untuk garis sendiri, itu dibuat dengan menentukan posisi titik di antara titik awal dan akhir dari suatu garis. Jadi untuk nilai garis itu dibentuk dari dua buah titik yang sebelumnya sudah dijelaskan, di mana untuk nilai titik awal itu merupakan nilai X1 dan Y1, dan nilai akhirnya itu adalah X2 dan Y2. Di mana X1, Y1 ini merupakan nilai titik awal, dan X2 dan Y2 itu merupakan titik akhir. Gradien. Nah, garis sendiri itu memiliki nilai gradiennya atau nilai kemiringan garis, di mana untuk persamaan garis lurusnya, itu rumusnya Y sama dengan MX plus C, di mana M itu merupakan nilai gradien, C-nya sama dengan konstanta, di mana untuk rumus M-nya atau gradien sendiri adalah nilai Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, beberapa ada bentuk garis, di mana yang pertama ada bentuk garis kayak cenderung mendatar, di mana itu ciri-cirinya adalah nilai gradiennya itu bernilai antara 0 sampai 1. Lalu untuk pikselnya itu akan bertambah 1 pada sumbu X dan bertambah sebesar M piksel pada sumbu Y. Lalu ada sumbu X-nya itu nantinya sebagai parameter, sedangkan untuk sumbu Y-nya itu sebagai hasil dari fungsi. Lalu ada yang bentuk garisnya itu cenderung tegak, seperti gambar di samping. Itu ciri-cirinya adalah nilai gradiennya itu pastinya bernilainya lebih dari 1, lalu pikselnya itu akan bertambah 1 pada sumbu Y, dan bertambah sebesar 1/m piksel pada sumbu X. Sama untuk sumbu Y-nya sebagai parameter dan sumbu X-nya sebagai hasil dari fungsi. Lalu ada yang bentuk garisnya itu miring 45 derajat seperti gambar di samping, di mana ciri-cirinya itu adalah gradiennya itu bernilai M sama dengan 1, di mana piksel bertambah 1 pada sumbu X
dan bertambah sebesar 1 piksel pada sumbu Y. Selanjutnya dibahas bentuk elemen geometri yaitu polyline. Yaitu polyline sendiri sebuah objek primitif yang menghubungkan tiap titik dengan garis lurus sehingga menjadi kurva terbuka seperti gambar di samping. Jadi maksudnya polyline itu dia merupakan gambar kurva terbuka karena ini kan titik awalnya itu tidak bertemu dengan titik akhir. Ini titik awal, ini titik akhir, dia tidak bertemu, maka terbentuklah kurva terbuka. Lalu apa bedanya dengan poligon? Poligon sama menghubungkan titik dengan garis lurus, tapi bedanya kalau untuk poligon, untuk titik awalnya itu nanti akan kembali untuk titik akhirnya itu nanti akan kembali ke titik awal. Misalnya ini titik awal, ini titik titik awal, ini titik akhir misalnya 2. Nah, nanti titik akhirnya ini akan kembali ke titik awal. Dia akan menghubungkan sebuah garis, maka untuk bentuknya itu tertutup. Jadi polyline itu kurva terbuka, poligon itu adalah kurva tertutup. Oke, selanjutnya tentang pixel atau picture element. Apa itu pixel? Pixel sendiri itu merupakan elemen gambar terkecil berupa sebuah titik di mana ditempatkan di sebuah layar. Jadi semakin banyak pixel yang digunakan untuk menunjukkan gambar, maka akan semakin jelas gambarnya. Nah, untuk tugas pixel sendiri itu ada 3. Pertama itu untuk membawa informasi dan menentukan warna. Lalu untuk menentukan kekuatan warna. Lalu yang terakhir untuk menentukan seberapa terang warna yang ditampilkan. Nah, monitor sendiri itu merupakan ribuan pixel yang terbagi dalam baris-baris dan kolom-kolom, di mana atribut dari pixel itu sendiri yaitu warnanya atau biasa disebut indeks warna dengan simbol I, di mana indeks warna itu dimulai dari nilainya 0 yang bernilai hitam sampai dengan nilainya 255 itu warna nilainya untuk warna putih. Nah, pixel sendiri itu berunsur dari 3 warna, yaitu hijau, biru, dan merah atau biasa kita sebut RGB. Nah, dari setiap inch warna itu dapat menghasilkan 16 juta warna dari perubahan atau penambahan inch-nya. Dan jumlah pixel dalam suatu gambar itu yang biasa disebut dengan resolusi. Jadi, biasanya makin besar pixel itu untuk gambarnya biasanya semakin jelas. Contoh, untuk resolusi monitor untuk nilai 1280 dikali 1024 itu berarti ada 1280 pixel dari satu sisi ke sisi lain dan 1024 pixel dari atas ke bawah. Jadi gambar yang kita lihat itu merupakan kumpulan dari beberapa pixel. Makin besar pixelnya, nilai pixelnya, gambar yang terlihat itu akan makin terlihat lebih jelas. Nah, ini contoh dari gambar pixel atau picture element itu sendiri ya. Kalau kita lihat seperti gambar biasa, tapi kalau misalnya kita zoom, gambar yang ada di monitor atau layar, itu maka akan terlihat seperti kayak kotak-kotak kecil, seperti yang di gambar di bawah ini, kotak-kotak kecil. Nah, itu yang dinamakan dengan pixel. Jadi, yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk gambar yang ada di monitor itu tercipta atau dibuat dari kumpulan beberapa pixel. Nah, ini contoh dari letak posisi dari pixelnya itu sendiri misalnya di suatu koordinat. Contoh untuk ini kita menggunakan koordinat kartesian. Contoh di sini ingin meletakkan satu titik pixel itu di koordinat dengan nilai X-nya 3 dan nilai Y-nya 2 di sumbu koordinatnya. Di sini kita taruh saja nilai X-nya itu 3
Berarti di sini nilainya sama dengan 2. Berarti untuk posisi 1 titik piksel untuk nilai X1, untuk X3 dan Y-nya 2 ada di sebelah sini. Ini contoh untuk menentukan atau meletakkan posisi titik piksel di dalam suatu koordinat X dan Y. Nah, oke, untuk materi grafika komputer untuk output primitif itu sampai sini. Untuk materi ke depan atau materi minggu depan, mungkin nanti kita akan sedikit ada perhitungan. Kan tadi ada yang beberapa kita jelaskan sedikit tadi yang rumus. Nah, itu nanti kita akan coba menghitung untuk di materi minggu depan. Menghitung untuk bagaimana sih cara sebuah komputer itu meletakkan gambar garis atau titik di dalam sebuah layar. Nah, itu ada perhitungannya, nanti akan kita coba, tapi di minggu ke depan. Jadi untuk minggu depan mungkin nanti akan ada sedikit perhitungan-perhitungan, nanti gambarnya akan kita gunakan menggunakan Excel, seperti itu. Oke, sampai sini. Silakan jika ada yang ingin bertanya untuk materi hari ini.